Hai guys, balik lagi ke channel Mem. Hari ini kita akan belajar tentang perumusan dasar negara part 2. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Oke guys, minggu kemarin kita sudah pelajari tentang pengertian dasar negara dan BPU PKI. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses perumusan dasar negara yang diadakan dalam sidang resmi pertama BPU PKI. Ketua BPU PKI, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Oleh karena itu, beberapa tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara. Tokoh pertama yang memberi usulan rumusan dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengemukakan dasar negara yang isinya adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Uniknya, setelah pidatonya disampaikan, Muhammad Yamin kemudian memberikan konsep dasar negara tersebut secara tertulis yang isinya cukup berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam pidatonya. Dasar negara yang diberikan Muhammad Yamin secara tertulis adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Dr. Supomo menyampaikan pidatonya yang berisi usulan dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Dan yang terakhir adalah pidato rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menyebutkan usulan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno juga menjelaskan kalau kelima dasar negara tadi disebut Pancasila, yang terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar, sehingga Pancasila memiliki arti 5 dasar. Dan di atas 5 dasar itulah negara Indonesia merdeka diharapkan dapat berdiri kekal dan abadi. Masih dengerin Mem kan? Jangan ngantuk ya, karena kalian sedang mempelajari salah satu peristiwa bersejarah yang ikut membangun negara Indonesia bisa seperti sekarang ini. Yuk lanjut. Di akhir sidang pertama BPU PKI, dibentuklah sebuah panitia kecil yang memiliki 9 anggota dan dinamakan Panitia 9, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Tugas Panitia 9 ini adalah menyelidiki usul-usul perumusan dasar negara. Panitia 9 ini mengadakan rapat yang cukup alot dan akhirnya berhasil membuat rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Insinyur Soekarno disebut Mukadimah. Dan rumusan konsep dasar negara tadi tercantum di dalam Mukadimah Hukum Dasar. Kalian mungkin mengenal Mukadimah Hukum Dasar ini sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dasar negara yang ada di dalam Mukadimah itu dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, dengan isi rumusan dasar negaranya sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mendengar sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, muncullah keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang. Atas dasar keberatan itu dan kenyataan bahwa tidak semua rakyat Indonesia beragama Islam, maka Muhammad Hatta beserta tokoh-tokoh lainnya bermusyawarah. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia, maka diputuskanlah perubahan isi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 menjadi seperti ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang saat ini kalian kenal dengan isi dari Pancasila. Oke guys, selesai deh perumusan dasar negara part 2.
Video ini akan bersambung ke perumusan dasar negara part 3. Nah, untuk minggu ini akan ada tugas dari Mem. Nanti Mem share di grup WA. Jadi tungguin aja ya. See you on next episode. Stay safe, stay healthy. Selamat belajar di rumah.